Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di Ngomong Sendiri Siang. Dan kali ini gue mau ngebahas sebuah isu yang lagi trending sampai siang ini. At least sampai pukul 10.20 ya, beritanya naik di detik.com. Bahwa tagar tangkap Ferdinand mulai naik gitu gara-gara cuitannya Ferdinand Huttayan mengenai Allahmu lemah. Allahmu lemah ini kata-katanya Ferdinand ya, yang ada di Twitternya, kemudian sempat dihapus. Namun itu kemudian sudah tercapture oleh beberapa netizen gitu, dan itu tersebar capturean tangkapan layar dari pernyataan Ferdinand ya. Jadi kira-kira ucapan utuhnya adalah Allahmu lemah makanya butuh dibela, sementara Allahku kuat dan dia yang membelaku, gitulah kira-kira kayak gitu substansi dari omongannya Ferdinand Huttayan ini. Dan Ferdinand merespon tagar tersebut viral dan menjadi pembicaraan. Menurut Ferdinand itu tidak lagi mendiskreditkan kelompok tertentu, kelompok agama tertentu, tidak lagi mendiskreditkan keyakinan agama tertentu, itu secara umum aja. Dan menurut Ferdinand bahwa itu ada pihak-pihak tertentu yang melakukan pelintiran atau spinning gitu, atau hate spinning terhadap tweet dari Ferdinand itu. Dan tanggapan itu juga disampaikan bahwa Ferdinand mengatakan jadi itu sebagai dialog dengan dirinya sendiri gitu. Lucu juga dialog internal conversation itu ya sama diri sendiri, ya di dalam hati aja kan. Kalau ini dialog diri sendirinya di Twitter jadi heboh gitu. Jadi maksud gue, ini mungkin kita punya pergolakan batin gitu ya, yang mana itu untuk pengingat diri kita sendiri gitu alasannya. Jadi lucu banget. Gue bacain ya verbatimnya dari kata-kata Ferdinand gitu. Cuitan saya itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya, dan saya juga meminta maaf pada siapapun yang merasa terganggu dengan cuitan saya. Tapi tidak ada cuitan saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, orang tertentu, dan kaum tertentu. Itu adalah dialog antara pikiran saya dengan hati saya. Jadi itu dialog dengan diri saya sendiri untuk menguatkan saya, memotivasi saya supaya bangkit dari sebuah masalah. Tapi di Twitter. Lucu juga Bang Ferdinand ini, lucu juga. Nah, kemudian itu jadi masalah dan jadi banyak yang mempersoalkan itu. Ada kelompok yang tersinggung. Ya ini menunjukkan bahwa memang ketika kita ingin menyampaikan pikiran di publik memang butuh filterisasi gitu. Memang butuh difilter, dan statement itu memang kita peruntukkan untuk publik. Kalaupun bermasalah itu semuanya udah terukur gitu. Nah, Bang Ferdinand ini dialog imajinernya, dialog internalnya yang dia sampaikan kepada publik, paling tidak pengakuannya seperti itu gitu. Nah, artinya kalau dialog imajiner filternya kan nggak kuat-kuat amat gitu. Jadi memang ini konsekuensi dari omongan Bang Ferdinand, akhirnya itu menjadi sebuah permasalahan gitu. Nah, gue mau melihat menarik kasus ini satu oktav gitu lebih tinggi, bahwa ini bukan soal cuitannya Ferdinand. Memang ketika kita gini ya, jadi memang kalau kita lihat dari sejarah, agama dan negara itu menjadi DNA perdebatan politik kita gitu. Jadi antara agama dan negara ini memang menjadi sebuah perdebatan yang
tidak ada ujungnya gitu di negara ini, bahkan ini sudah ada sejak negara ini didirikan. Ini menjadi sebuah isu yang juga sangat krusial gitu di saat negara ini didirikan dulu. Nah, sehingga itu berdampak kepada demokrasi kita hari ini, ya, bahwa the formation of state-nya adalah perdebatan antara agama dan negara, dan demokrasi kita hari ini juga akan memakan itu, merespon itu, karena itu menjadi sebuah fosil purba di dalam bumi demokrasi kita gitu. Jadi ini jadi fosil purba kita hari ini gitu. Nah, gue ngelihatnya seperti itu, dan ketika kita membawa narasi agama dan negara gitu ya, itu cepat atau lambat itu pasti akan lebih mudah dan sensitif ya, lebih publik kita lebih sensitif untuk meresponnya gitu. Nah, itulah yang terjadi dengan Bang Ferdinand ini, entah apapun maksudnya. Kalau kita pakai pendekatan hukum kan, yang paling tinggi itu paling awal itu adalah mens rea. Jadi niatnya apa gitu. Entah apapun niatnya Bang Ferdinand di sini, kita juga nggak pernah tahu-tahu betul kecuali kita menyelidiki itu secara mendalam gitu. Nah, ini juga terkait dengan researchnya Saiful Mujani, William Liddell gitu, yang mengatakan bahwa semua partai politik di Indonesia, ini kira-kira begini ya, semua partai politik di Indonesia itu sama dalam ekonomi, sama-sama pro rakyat, dalam demokrasi sama-sama pro freedom of expression gitu. Tapi yang membedakan partai-partai politik di Indonesia adalah posisinya mengenai agama dan negara, agama dan masyarakat gitu. Nah, itu yang membedakan posisinya satu sama lain. Gitu. Ada partai politik yang ingin menjadikan agama sebagai satu kesatuan legal formal di negara. Tapi ada juga partai politik yang posisinya itu sangat ekstrim, menolak penyatuan antara agama dan negara. Kalau lu baca buku-buku lama itu pernah ditulis oleh political mainstreaming in Indonesia ya, political streaming ya, pokoknya aliran-aliran politik di Indonesia, itu konteksnya pada saat the formation of state. Yang nulis itu Herbert Fade, itu mengkategorikan banyak sekali aliran-aliran politik di Indonesia, dan memang yang paling radikal posisinya itu adalah pemisahan antara agama dan negara gitu. Nah, jadi tweet Bang Ferdinand ini menurut gua menjadi pembicaraan dan menjadi respon publik ya, karena memang ada unsur agamanya dan kehidupan bernegaranya gitu. Orang membela sesuatu itu adalah bagian dari civil rights-nya mereka, bagian dari political rights-nya mereka. Entah apa yang dia bela, itu adalah rights-nya dia, ya. Selama itu tidak dibatasi oleh undang-undang yang lain gitu. Misalnya, lu nggak mungkin membela terorisme gitu, nggak mungkin karena ada undang-undang terorisme. Lu nggak mungkin membela tindak korupsi gitu secara publik gitu, karena memang ada undang-undangnya dan itu udah masuk ke ranah hukum gitu. Tapi sebagai sebuah diskursus publik ya, lu boleh membela apapun gitu ya, selama itu tidak berada di luar koridor kehidupan kita bernegara gitu. Nah, disinilah gue lagi melihat bahwa Bang Ferdinand menurut gua agak naif gitu melihat konteks politik kayak apa gitu. Agak naif bahwa dia tidak melihat, tidak mengakui secara eksplisit bahwa kita terpolarisasi, dan kata-kata itu pasti akan menjadi benih-benih polarisasi yang makin kencang gitu. Nah, gue berharap sih di isu-isu kayak begini ya,
Itu nggak perlu berlarut-larut. Kalaupun mau bahas agama ya kita bahas soal freedom of religion. Kita membahas soal hak kita untuk menjalankan agama. Apakah semua kita sudah punya hak untuk menjalankan agama di tengah masih banyak saudara-saudara kita aliran kepercayaan, ada agama-agama yang tidak masuk ke dalam agama resmi, itu tidak bisa menjalankan hak mereka untuk menjalankan ibadah dan lain-lain gitu. Nah inilah yang gue lebih garis bawahi gitu, apakah misalnya ada perdebatan sektarian kita harus lapor polisi gitu, policing sektarian konflik gitu. Dan itu masih terjadi gitu, lu nggak setuju sama kepercayaan agamanya lu lapor polisi, itu terjadi di Indonesia. Dan praktek-praktek kayak begitu udah dianggap lumrah. Lu misalnya nggak setuju dengan Kiai A gitu karena pandangannya lu anggap nyeleneh gitu, menista agama gitu. Misalnya ada ulama di satu daerah yang mana mayoritas di situ penduduknya adalah peminum alkohol misalnya. Ya dia tiba-tiba menghalalkan alkohol gitu, yang mana secara umum itu alkohol tidak boleh diminum oleh orang muslim gitu, secara pandangan awam gitu, pandangan orang beragama awam kayak gue. Tiba-tiba dia halalkan itu dan ada orang yang melaporkan ke polisi dianggap penistaan ajaran Islam gitu misalnya. Ya ini lazim terjadi, padahal itu kan sebuah diskursus sektarian gitu, diskursus teologis yang harusnya kelompok beragama itu bisa selesaikan sendiri. Nah ini soal-soal kayak begini nih yang harusnya menjadi pembicaraan publik kita mengenai kehidupan beragama, ketimbang saling menyentil ya Allahku, Allahmu, Allah kita gitu. Gus Dur dulu nulis buku Islamku, Islammu, Islam kita. Ya itulah kira-kira ya. Dan menurut gua kalau Bang Ferdinand diributkan ya juga tidak, ya beliau juga udah minta maaf, ada yang tersinggung gitu kan. Tapi kalau dia diributkan ya harusnya sudah menduga. Apalagi dia punya followers yang banyak. Kalau gue yang nge-tweet kayak gitu mungkin dampaknya gak akan besar, karena followers gue Total Politik ini kontennya ada, videonya ada, narasumbernya ada, idenya ada, yang gak ada penontonnya. Jadi kayak gitu. Kalau kita lihat Bang Ferdinand ya gue sih memandangnya ini sebuah keluguan dari beliau aja kalau beliau merasa kayak begitu gitu. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi di Ngomong Sendiri berikutnya. Dah.